Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan kawan-kawan sekalian yang sangat berbahagia. Nah, kali ini dalam tugas pertama dalam mata kuliah sistem terdistribusi, di mana kita akan menjelaskan tentang resource sharing, di mana World Wide Web sebagai contohnya. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem terdistribusi. Nah, oke, langsung saja saya bahaskan ya, di mana sistem terdistribusi itu merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Nah, sistem terdistribusi itu juga terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksudnya komputer otonom adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tetap dapat berjalan atau data dalam komputer itu tetap berjalan. Seperti itu maksudnya. Nah, dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan beberapa hal. Nah, yang pertama itu koordinasi aktivitas, berbagi sumber daya seperti software, hardware, dan data. Pengguna sistem terdistribusi dapat merasakan sebuah fasilitas komputer yang terpadu, meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang berada di lokasi yang berbeda secara geografis. Ya. Selanjutnya itu, mengapa sih diperlukan yang namanya sistem terdistribusi? Nah, sistem terdistribusi diperlukan karena adanya kebutuhan performance. Maksudnya di mana performance itu adalah sekumpulan prosesor yang dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Berarti kalau bisa dikatakan sistem terdistribusi ini kualitas atau performanya ini lebih baik daripada komputer yang terpusat. Nah, kemudian yang kedua, distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisahkan dalam mesin yang berbeda, contoh aplikasi perbankan komersial. Nah, kemudian Kemudian reliability atau fault tolerance. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi misalnya ada beberapa komputer dan juga beberapa server. Nah, apabila server itu mati atau rusak pada misalnya di lokasi Makassar, maka data atau kita dapat mengakses data yang ada pada server Makassar bisa diakses dari server misalnya yang ada di Ambon misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian incremental growth, di mana mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Nah, tentunya adanya sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi hardware seperti disk printer, scanner, juga software, berkas, basis data, objek, dan data. Nah, tentunya adanya penyediaan komunikasi, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, selanjutnya permasalahan dalam sistem jaringan terdistribusi. Yang pertama itu kesulitan dalam membangun perangkat lunak. Kesulitan yang akan dihadapi antara lain itu dari segi bahasa pemrograman yang harus dipakai dan sistem operasi. Nah, kemudian masalah jaringan, karena sistem terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu-isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Kemudian yang ketiga itu masalah keamanan. Nah, ini juga salah satu hal yang penting, karena pada sistem terdistribusi berbagai data sumber daya merupakan hal yang mutlak, maka muncullah masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan data dan lain-lain. Nah,
Kemudian nah, model sistem terdistribusi. Model-model sistem terdistribusi terdiri atas beberapa. Yang pertama itu sistem client server. Maksudnya itu merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Sistem point-to-point merupakan bagian dari model sistem terdistribusi, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Maksudnya itu point-to-point. Jadi di mana sebuah sistem itu memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai klien maupun sebagai server. Kemudian yang ketiga itu sistem terkluster, adalah gabungan dari beberapa sistem individual ke komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi dan saling berbagi tempat penyimpanan atau data storage dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Kemudian selanjutnya itu adalah karakteristik yang harus diperhatikan dalam sistem terdistribusi. Terdapat 7 karakteristik. Yang pertama itu transparansi. Transparansi terbagi atas beberapa. Yang pertama itu akses transparansi. Sumber daya lokal dan remote diakses dengan menggunakan sistem operasi yang sama atau operasi yang sama. Kemudian lokasi transparansi. Pengguna sistem tidak tahu mengetahui keberadaan hardware dan software yang kurung CPU, file, dan data. Migration atau mobility transparansi. Sumber daya baik berupa hardware ataupun software dapat bebas berpindah tanpa mengubah sistem penamaan. Kemudian replication transparansi, di mana sistem bebas untuk menambahkan file atau sumber daya tanpa diketahui oleh user dalam rangka meningkatkan kinerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah concurrency transparansi. Nah, user tidak akan mengetahui keberadaan user lain dalam sistem walaupun user tersebut menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian failure transparency, di mana aplikasi harus dapat menyelesaikan prosesnya walaupun terdapat kegagalan pada beberapa komponen sistem. Kemudian yaitu ada performance transparency, di mana beban kerja yang bervariasi tidak akan menyebabkan turunnya kinerja sistem. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan automatisasi konfigurasi terhadap perubahan beban. Selanjutnya communication. Sistem melakukan urutan komunikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu infrastruktur jaringan atau interkoneksi dan software jaringan. Metode dan model komunikasi yang cocok. Yang pertama itu metode komunikasi yaitu adalah send, mengirim, receive, menerima, kemudian remote procedure call. Kemudian model komunikasi. Model komunikasi itu ada dua. Yang pertama itu client server communication atau pertukaran pesan antar dua proses, di mana satu proses atau klien menggunakan atau meminta layanan pada server dan server menyediakan hasil dari proses tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah group multicast. Target dari pesan yang dikirimkan adalah gabungan dari proses yang berasal dari suatu grup. Kemudian selanjutnya ada performance and scalability. Yang pertama itu performance. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja atau performance pada sistem terdistribusi. Nah, yang pertama itu kinerja pada personal workstation, kecepatan infrastruktur komunikasi, fleksibilitas dalam membagi beban kerja. Kemudian yang kedua itu scalability, di mana sistem tetap harus memperhatikan efisiensi walaupun terdapat penambahan secara signifikan user atau sumber daya yang terhubung. Kemudian di cost, seperti penambahannya tersebut seperti cost atau biaya penambahan sumber daya resource harus reasonable. Kemudian penurunan kinerja performance diakibatkan oleh penambahan user atau sumber daya yang harus dikontrol. Nah, kemudian heterogeneity, di mana aplikasi yang terdistribusi biasa berjalan dalam keberagaman. Terdiri dari beberapa keberagaman. Yang pertama itu hardware, itu mainframes, workstation, PC, server, dan lain-lain. Kemudian software seperti Unix, Microsoft Windows, IBM OS,
dua pengguna Linux dan lain-lain. Kemudian device seperti teller mesin, robot, sistem manufaktur dan lain-lain. Kemudian untuk network dan protokolnya itu adalah Ethernet, SDDI, ETM, TCP/IP dan lain-lain. Melihat keanekaragaman di atas, maka salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam middleware berfungsi sebagai jembatan untuk komunikasi dan proses. Kemudian openness, di mana setiap layanan atau service harus dapat diakses oleh semua user. Mudah dalam implementasi, install dan debug service. User dapat membuat dan menginstal service. Kemudian aspek kunci pada openness yang pertama itu ada interface dan protokol yang standar. Kemudian support terhadap keanekaragaman dengan membuat middleware or seperti Cobra, Corba atau Java RMI. Kemudian reliability, itu salah satu tujuan dalam membangun sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehadiran sistem. Kemudian ada fault tolerance, di mana sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dengan dasar sebagai berikut, yaitu mask the fault atau menutupi kegagalan. Yang kedua, fault gracefully atau membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke prosedur yang telah direncanakan, yang memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data. Kemudian ada security atau keamanan, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itu confidentiality atau keamanan terhadap data yang diakses oleh user dan tidak diperbolehkan atau unauthorized user. Kemudian integrity atau keamanan terhadap kelengkapan dan autentikasi data. Kemudian ada availability, itu menjaga agar resource dapat selalu diakses. Kemudian antisipasi terhadap free access atau pengguna resource terhadap user yang semestinya. Kemudian beberapa kelebihan dari sistem terdistribusi dibanding sistem paralel, yaitu pertukaran sumber daya dari prosesornya, kemudian pertukaran data, struktur geografis, penyederhanaan logik, modular, reliable, dan biaya rendah. Sedangkan kelemahannya itu sistem terdistribusi itu biaya komunikasi membengkak, kemajuan yang sulit, dan pembuatan program yang lebih sulit. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya kita masuk di mana itu resource sharing, di mana World Wide Web sebagai contohnya. Dalam materi ini kita beralih ke World Wide Web, di mana merupakan contoh dari motivasi sistem terdistribusi itu resource sharing. Kita harus terlebih dahulu mengetahui itu apa itu WWW atau World Wide Web. World Wide Web atau WWW merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Nah, multimedia maksudnya berbagai jenis media seperti video, suara, dan teks, dan lain sebagainya. Informasi pada World Wide Web atau WWW itu dapat diakses dan ditemukan di internet, jaringan komputer global. WWW atau World Wide Web biasa cukup dirujukan sebagai web. Perbedaan WWW dengan internet. World Wide Web adalah jaringan informasi global, sementara internet adalah jaringan komputer global. Jadi, di mana yang satu adalah jaringan informasi, yang lainnya adalah jaringan komputer. Tapi semuanya itu mencakup wilayah yang global atau mendunia. Kemudian kedua itu term ini kadang saling timpa disebabkan sifat global keduanya, sehingga pengguna awam internet kadang tidak mampu melihat batas perbedaan yang tegas dan jelas. Jadi kalangan awam biasa tidak bisa membedakan antara keduanya karena adanya unsur global yang dikandung oleh kedua hal tersebut. Nah, kemudian lebih lanjut saya analogikan itu perbedaan web dengan internet itu mirip dengan analogi pembeda bus mudik antar kota dan jaringan jalan tol. Internet merujuk kepada jalan tol yang membolehkan lalu lintas mengalir antar komputer. Web merujuk pada layanan bus angkutan pemudik yang menggunakan jalan tol memindahkan pemudik dari satu komputer ke komputer lain.
Kebingungan membedakan web dengan internet muncul disebabkan web menjadi alamat populer. Saat ini menjadi layanan internet paling tinggi penggunaan trafficnya dan mengundang user awam baru dari berbagai latar belakang. Jargon web dan internet mengalami kabur makna. Perlu diingat, web atau World Wide Web atau WWW bukan satu-satunya layanan dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer internet untuk mengangkut trafik informasi mereka. Contohnya layanan surat elektronik email yang membolehkan user mengirim maupun menerima pesan layaknya surat antar pos. Layanan transfer file atau FTP membolehkan pengguna layanan mentransfer sebuah kopi atau duplikat file dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian, komunikasi jaringan komputer. Semua komunikasi pada dunia maya dilakukan antar komputer yang interkoneksi dengan jaringan komputer global. Teknologi web dapat juga digunakan pada intranet, jaringan atau jaringan internal perusahaan atau organisasi, atau juga pada internet atau jaringan komputer global. Kemudian itu aplikasi klien dan aplikasi server. Sebagaimana semua bentuk komunikasi antar komputer, web membagi pelaku komunikasi ke dalam dua tipe software, yaitu klien dan server. Untuk membuat informasi tersedia, sebuah komputer menjalankan aplikasi server. Sementara untuk menampilkan informasi server, sebuah komputer harus mengoperasikan aplikasi klien. Contohnya aplikasi server terkenal adalah Apache. Kemudian aplikasi klien bisa bervariasi, namun bentuknya biasa berupa web browser. Selanjutnya itu cara kerja klien server dan protokol. Cara kerja aplikasi klien ini ialah dengan menghubungi server untuk informasi yang dibutuhkan. Kemudian server merespon dengan mengirimkan kopian atau duplikat informasi yang diminta aplikasi klien. Untuk memastikan kalau pertukaran antara server dan klien berjalan sempurna tanpa menghasilkan kode error HTTP, maka mereka harus menaati protokol komunikasi. Sekumpulan aturan main yang digunakan dua aplikasi apabila ingin ngobrol dalam bahasa kode biner. Sebagaimana sebuah bahasa, protokol menspesifikasikan baik bentuk, tata krama maupun makna pesan yang dikomunikasikan. Satu protokolnya itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk transfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Kemudian pengembangan HTTP dikoordinasikan oleh Konsorsium World Wide Web atau WWW dan grup bekerja Internet Engineering Task Force atau IETF. Kemudian bekerja dalam publikasi satu seri RFC yang paling terkenal RFC 2616 yang menjelaskan HTTP 1.1. Versi HTTP yang digunakan umum sekarang ini. Kemudian, HTTP adalah sebuah protokol minta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai perintah dengan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh, biasanya port 80. Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu klien mengirimkan kode permintaan atau request seperti GET HTTP//1 atau yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan, diikuti dengan pesan MIME atau MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut. Diikuti dengan badan dari data tersebut. Beberapa kepala atau header juga bebas ditulis atau tidak. Sementara lainnya seperti tuan rumah diperlukan oleh protokol HTTP/1.1. Begitu menerima kode permintaan dan pesan, bila ada, server mengirimkan kembali kode jawaban seperti 200 oke, dan sebuah pesan yang diminta atau sebuah pesan error atau pesan lainnya. Mungkin itu adalah penjelasan dari
resource sharing, di mana ini merupakan motivasi adanya sistem terdistribusi dan contohnya adalah World Wide Web. Jadi inilah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atas penyampaian saya mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.